warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Ibu. Ada yang puasa, ada yang enggak ya? Biasa. Lain puasa? Ya Bu. Kenapa? Biasa Bu. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari? Baiklah anak-anak, semuanya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, di sini sudah akan mendengar Ibu kan? Siapa nama Ibu? Suci. Oke. Sebelum kita masuk materi, kita absen dulu ya. Iya, Iya, Ibu. Aisyah Ahmad. Aisyah, loyo kali puasa? Hari sahur. Oke. Muhammad Arif Zulfi. Muhammad Rizal. Rizal, Ibu. Enggak tahu ya Bu. Di sini tulisnya Nabila juga. Beda. Sebelah dulu, sebelah. Henry. Siti Nur Saada. Hadir, Bu. Siti Wafiro. Saya, Bu. Vivi Uninda. Bu. Oke. Semuanya hadir ya. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Ya, Bu. Oh, ada yang hadir. Satu. Siapa? Sambung kita. Oh, kemana katanya? Saya semalam ada acara keluarga. Oh, oke. Jadi anak-anak ibu semua, di sini ibu akan memberikan layanan penguasaan konten dengan judul strategi belajar efektif. Ada yang tahu itu apa artinya strategi? Saya, Bu. Ya, Siti. Strategi itu artinya adalah cara-cara atau taktik kita dalam menentukan belajar ini. Oke, bagus. Ada yang lain? Strategi itu apa? Nurul? Strategi itu Oke, semua jawabannya betul semua. Jadi ibu sedikit jelaskan sedikit saja. Ready. Oke, jadi semua jawabannya betul apa yang dikatakan Siti dengan Nurul. Jadi ibu sedikit jelaskan sedikit saja. Jadi strategi belajar efektif itu adalah cara atau metode yang digunakan untuk memaksimalkan hasil belajar dengan waktu dan usaha yang efisien sehingga dapat memahami materi dengan lebih baik dan mencapai tujuan belajar. Paham anak-anak ibu semuanya? Paham. Nah, sebelum menuju ke yang hal yang lain, ibu ingin memberikan sedikit melihat menonton video. Anak-anak ibu semuanya harus menonton video sedikit saja ya. Saya di sini sedikit memahaminya, nanti akan ibu tanya apa yang ada di dalam video ini. Mohon didengar ya, Nak. Iya, Bu. Jelas, Bu. Benar, Bu. Basic kita yang langsung, tapi kadang-kadang gue suka aja kita sedang belajar aja dari sekian Dilihat ya. Siapa dosen, Bu? untuk bangun podcast kita nonton setiap hari kita pulang belajar pas kuliah bisa jadi kita semua malah bingung belajar kayak gue denger cerita teman-teman gue pas kuliah yang mereka cuma puasa dari pas kerja aja dan pas kita jadi kerja Pinjam kelas bola, Bu. jadi Boleh belajar minta sumber nggak Bu ya? nah sebenarnya hal yang Boleh, Bu, boleh. bisa dibilang bahkan harus kan kenapa karena ya kita buang waktu untuk belajar suatu hal tapi ternyata nggak dipelajari juga dan ya kalau ini ya sebenarnya dia adalah pelajaran meskipun bisa dibilang negatif kalau kata ekonomi itu seperti kayak Amerika Serikat dia bilang kalau misalnya hal ini tapi ada illusion of competence Ini ada alias suatu kondisi di mana kita jadi merasa ini. sudah menguasai suatu hal pada sebenarnya enggak tapi kadang hal itu
kita jadi terganggu. Ya, meskipun wajar tadi, apalagi kalau udah begitu ke diskusi sama teman pelajaran di sekolah, ya misalnya rumus geometri, prinsip ekonomi atau unsur kimia yang ya cuma kita diskusiin bisa jadi sebelum ulangan doang. Ya beda ya. Dan soalnya memang 1% selalu mempromosikan cara belajar yang aktif dibandingin cara belajar yang pasif. Aktif di sini bukan artinya membaca ulang terus-menerus 24/7 gitu. Tapi melatih ingatan dengan cara mencoba menyelesaikan ulang atau bisa juga dengan mengelaborasikan ingatan yang kita punya juga informasi baru yang kita dapat. Terus gimana nih caranya biar cara belajar kita jadi lebih aktif? Kita udah pernah bahas beberapa sebenarnya. Salah satunya adalah teknik active recall yang bisa lo cek di video ini. Sekarang kita bakal bahas nih salah satu teknik lagi buat nambah persenjataan lo untuk belajar. Nama tekniknya adalah teknik Feynman. Teknik ini diciptakan oleh Richard Feynman, ilmuwan dan pengajar fisika terkenal. If you don't know him, dia bahasa Amerika yang pernah dapat Nobel Prize. Nah, balik lagi ke teknik Feynman. Jadi menurut Feynman, cara belajar yang terbaik untuk belajar sesuatu adalah dengan coba untuk belajarin hal itu ke orang lain. Kenapa? Karena dengan kita ngajarin orang lain, ada usaha untuk diri kita sendiri supaya bisa paham. Dan kita harus paham sama itu biar bisa membantu orang lain yang menolak banget di sini bisa paham juga. Ada beberapa langkah sebenarnya yang bisa lo lakuin biar teknik Feynman ini bisa lo lakuin. Langkah pertama adalah lo perlu nemuin satu hal apa yang pengen lo pahami, gitu ya. Kayak misalnya lo nonton video 100% tentang ini ya, ini yang lo pahami. Atau misal tentang smart goal setting gitu, ya udah lo coba pahami gitu. Langkah keduanya adalah lo tulis ulang apa yang lo tangkap dari materi yang lo pelajari. Lo juga bisa nulis ini sekarang. Dan kalau bisa pakai bahasa yang gak mau ngerti, seolah-olah lo jelasin materi ini ke temen yang belum pernah dengar materinya sama sekali. Ya sama kayak ngajarin anak SD atau SMP. Kalau di smart goal setting tadi ya berarti lo bisa nulis tentang smart goal setting itu apa, SO apa, MO apa dan sebagainya. Kasih contoh juga. Nah di langkah kedua ini kalau bisa sih lo nggak melihat sumber asli materinya. Kenapa? Karena kalau cuma ngulang apa yang dibilang sama sumber aslinya, bisa jadi lo wah ada cuma ini doang. Jadi coba lakukan pengetahuan itu sendiri. Meskipun nanti bisa jadi review. Sedikit lagi ya. Ya Bu. Tadi udah bilang ada cara yang tekniknya. Sumber asli. Kira-kira udah tepat tuh. Kalau ada yang kurang tepat ya langkah keempatnya adalah revisi. Pastiin lo juga bisa ngerti dengan mudah dan semua rasa penasaran lo terjawab. Oke. Dan langkah terakhir buat mastiin lo udah menguasai suatu materi adalah dokumentasi catatan materinya ke orang lain. Selain buat ngecek pemahaman, hal ini juga ya buat bikin informasi yang lebih langsung sama otak dan untuk bikin informasi yang lebih mungkin buat masuk ke longer memory. Nah sekarang lo udah punya kan teknik buat belajar yang efektif. Lo bisa terapin teknik ini ke berbagai hal, bisa materi sekolah, okay? Bisa materi kuliah, bisa materi kerja, atau materi kehidupan. Kayak yang kita ajarin sekarang di 1% Indonesian Life School. Contohnya misalnya apa? Mengatasi overthinking, gimana cara dan kegiatan dan sebagainya. Gue yakin lo harusnya makin lama harusnya bisa jadi lebih percaya diri belajar hal baru dengan lo belajar hal ini. Dan ya kalau belum percaya diri gak apa-apa juga ya. Dan soalnya sama kita 1% karena kita percaya bahwa ya 1% setiap hari nanti bakal bikin lo berkembangnya lebih baik gitu. Bakal bikin growth lo eksponensial meskipun gak dalam jangka pendek. Jadi memang butuh proses. Nah ini mungkin pertama kalinya ya lo benar-benar belajar tentang gimana belajar. Dan ini tuh adalah hal yang mungkin gak pernah diajarin di sekolah sayangnya tentang cara belajar. Ya makanya memang 1% bikin ini buat lo. Selain masalah cara belajar, banyak juga nih hal yang gak kita belajarin di sekolah. Kayak lo mungkin punya berbagai masalah lain kan, yang menghambat tuh. Contohnya apa misal overthinking, itu sama masa depan. Gak percaya diri sama kemampuan lo, gak bisa public speaking. Lo ngebangun mindset masalah sama gebetan, diselingkuhin, ada di toxic relationship, atau mungkin lo jomblo bertahun-tahun dan gak tahu gimana caranya. Nah kalau misalnya lo punya masalah itu, well gue mau bilang bahwa itu wajar banget. Akhirnya kita gak perlu udah dapat banyak training juga dan diawasi juga sama tim psikolog besar dan dievaluasi terus. Dan ya lo bisa tenang sih dan nyaman ketika nyeritain masalah lo pada yang mereka udah terlatih. Oke, sudah selesai ya. Ya Bu. Udah ada yang dapat di catatannya? Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik strategi belajar efektif. Yang pertama yaitu membuat jadwal belajar.
pertama yaitu membuat jadwal belajar. Maksudnya yaitu tetapkan waktu khusus untuk belajar setiap hari. Misalnya bisa kita pulang sekolah kan dari jam 7 sampai jam 3. Nah, kita pulang sekolah itu jangan langsung belajar dulu, kita harus istirahat dulu. Nanti setelah malam pukul 7 dan 8 baru kita bisa untuk belajar dan tempatkan waktu yang khusus itu. Misalnya di sholat isya 25 menit, 30 menit. Dan sisihkan waktu istirahatnya agar jangan terlalu lelah untuk belajar. Walaupun kita belajar setiap hari. Yang kedua ada metode Pomodoro. Ada yang tahu metode Pomodoro? Enggak, Bu. Saya Bu. Jadi metode Pomodoro itu yakni metode belajar yang dimana ketika kita belajar kita itu harus istirahat sejenak untuk melanjutkan ke belajar selanjutnya. Oke, ada yang tahu lagi selain Sinti? Rizali? Jadi teknik Pomodoro Ibu seperti yang disampaikan Wapi tadi, bagaimana kita tahu nih meluangkan waktu kita untuk belajar itu di saat apa. Misalnya di saat waktu luang, di saat-saat nggak ada pikiran, di saat-saat tenang lah Bu. Atau di saat waktu kosong di mana nggak ada kegiatan lain sehingga kita bisa melaksanakan yang namanya belajar ini tanpa adanya gangguan. Oke, betul semuanya. Jadi teknik metode Pomodoro ini sama seperti yang Ibu katakan tadi yang 25 menit. Jadi belajarnya ini tergantung waktu. Misalnya di malam hari pukul 7, jam 7 sampai jam 7.25. Jadi 25 menit, 20 menit, tetapi sampai 4 kali. Jam 7 sampai 7.25 menit kita belajar. Jam 7.26 sampai 7.30 itu istirahatnya 6 menit. Terus tuh lanjut lagi begitu sampai 4 kali. Jadi teknik ini teknik yang belajar 25 menit. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada mencatat dengan metode mind mapping. Kalian tahu mind mapping? Seperti apa? Yang paling penting dari materi itu. Ada lagi? Bu. Jadi mind mapping ini sebenarnya metode yang dimana kita sebelum belajar itu sudah menyiapkan pokok pikiran. Artinya pokok pikiran itu yang kita buat dalam sebuah kertas. Itulah pokok-pokok pikiran yang bakalan kita pelajari untuk di hari besok. Oke, betul sekali Siti Wafira. Jadi membuat mind mapping ini juga untuk membuat sama seperti dengan peta konsep. Kalau kita menyebutnya peta konsep, tapi dengan yang ini mind mapping. Jadi ini membuat peta pikiran untuk merangkum dan memahami hubungan yang kita pelajari, yang kita rangkum dan membuat jadi mind mapping. Selanjutnya yang keempat membuat teks paragraf. Ada yang tahu? Jadi membuat teks paragraf ini seperti kita tuh mencatat ulang materi yang diberikan oleh guru, supaya itu kita bisa paham sendiri untuk mencatat kita sendiri dengan pemahaman kita. Jadi kita tuh disebutnya membuat teks paragraf. Iya, seperti itu, supaya bisa mudah kita ingat, kita pahami sendirinya, karena orang lain tidak ada yang tahu. Selanjutnya yang kelima, latihan soal. Di sini latihan soal ini untuk melatih kemampuan memahami dan menerapkan materi.
seperti kalau sudah kita diberikan tugas oleh guru seperti pelajaran matematika, biasanya kita guru menyuruh kita untuk membuat melatih soal sendiri dan menjawabnya sendiri. Seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi yang terakhir yaitu menggunakan metode active recall. Ada yang tahu ini metode active recall? Active recall. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Apa tuh? Nah, metode ini tuh seperti menguji diri sendiri tanpa melihat catatan. Jadi kalau kita ujian, seperti ujian, kita ujian kan nggak boleh melihat catatan. Kayak kuis ya, Bu? Ya, seperti kuis. Tapi ini untuk diri sendiri, jangan dibagikan oleh orang lain. Sepertinya anak ibu mengantuk ya. Iya. Iya, Bu. Gimana kalau kita main dulu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Satu. Boleh berdiri? Ini apa, Bu? Di belakang. Kayak kemarin ya, kayak itu. Oh, yang sama dulu. Baik, Bu. Oke, jadi permainannya permainan presiden. Sudah ada yang tahu? Belum. Jadi kalau ibu bilang satu, satu tujuh dua, dua tujuh tiga, dua tujuh tujuh. Oke. Habis betul betul, Bu. Itu dulu, harus urutan. Oh, tadi. Berhitung mulai. Satu, Dua. lima, enam. Oke. Sudah mengerti kan permainannya? Sudah. Semuanya angkatkan dulu tangan. Pegangan. Oke. Dari Hari yang serius itu berarti murid. Bu, coba. Sudah ingat nomornya? Sudah. Sudah, Ibu. Nomor berapa? Dua, Bu. Presiden 7, 1, 5, 2, Tiga. Empat. 3. Aku juga kan tahu Kurang fokus ini, Bu. apa sih? Enggak ada juga kan? Ada loh Rizal. Ulang, Bu. Oke. Presiden 5, 2, Tiga. Satu. 5, 6, 7, 1. kurang fokus. Berarti dia nggak sahur tadi. Iya, buat emang iya. Sekali lagi ya. Goyang-goyang. Ya. Tadi dikit lagi Bu. Di mana Ini Bu lagi Bu. Jadi baik, Bu. Ulangin Bu ya. Ya, jangan salah lagi ya, ini harus fokus. Ini kan hukuman, Bu. Baik, Bu. Ya, karena nanti menyimpulkan terakhir. Seru. Jangan dimulai. Presiden 3, Enam. 7, 2, 6. 5, 6, 7, 3, Enam. 2, 6. 3, Enam. 5, 4, 3, Satu. 5, 2, 6. 1, 3, Enam. 2, 7. 1, 4, 6, 2, 3, Tujuh. 4, 1, ya, 1, 1, Berarti silakan. Selanjutnya yaitu tujuan strategi belajar. Kira-kira ada berapa tujuannya? Empat ya sih, banyak. 5. ada 3. Betul. Wih. Ada 3. Ini paling. Udah aku dong ngomong aja. Sudah hati ya Rizal. Oke, atuh.
Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi. Meningkat ya. Iya. Bisa. Gimana? Tadi gimana? Jangan Yang kedua, mempermudah mengingat dan menerapkan pengetahuan. Masya Allah. Jadi kalau sering lupa itu gimana, Bu? Ya? Jadi kalau dia sering lupa gimana, Bu? Itu mungkin karena dia kurang fokus, kurang perhatikan gurunya sehingga dia lupa ingatan. Karena teman ibu juga ada yang sering lupa. Lupa ingatan, Bu? Bukannya setiap orang tuh lupa ya? Itu memang manusiawi sebenarnya. Karena biasanya kita sendiri aja lupa kan. Kita mau makan tapi yang kita ambil malah sendok. Iya. Padahal harusnya piring. Nah, seperti itu. Ya, Nabila. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang terganggu apa? Meningkat. Yang ketiga, dengaran ala semuanya. Dengar, Bu. Meningkatkan motivasi dan konsistensi belajar. Apa tadi, Hadik? Meningkatkan apa? Konsistensi belajar. Salah. Itu yang terakhir. Motivasi. Motivasi. Dan Konsistensi belajar. Jadi ada 3 tujuannya ya. Iya. Biasanya anak ibu semua kalau sudah meningkat strategi belajarnya, kalian pilih yang mana? Kami pilih Ibu. Pilih 3 atau nomor 3 sih, Bu? Saya nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena Bu, motivasi itu adalah yang pertama. Ketika kita semangat, itu karena ada motivasi, Bu. Jadi kalau kita sudah memiliki strategi itu, kita akan bisa motivasi untuk selalu belajar. Oke, bagus sekali sih. Kalau Nurul, biasanya nomor berapa ini? Kalau saya nomor 2 sih, Bu. Ya, kenapa? Mudah mengingat. Jadi tuh apa yang kita belajarin dari awal sampai akhir tuh besok-besok kalau kita udah misalnya ada yang tetap ingat gitu, Bu. Kita tetap paham gitu. Jadi banyak yang milih 2 dan 3 ya. Iya, Bu. Ada yang milih nomor 1? saya, Bu. Ya. Saya pilih nomor 1, meningkatkan pemahaman materi, karena bagi saya, Bu, ketika kita dikasih materi, Bu, kalau kita nggak memahaminya itu bakal sulit, Bu. Iya. Ketika belajarnya. Nah, jadi yang saya tingkatkan itu sebelum belajar itu ya pemahaman materi dulu. Oke, bagus sekali. Ketiga ini juga bagus semuanya. Kalau ibu sendiri lebih memilih nomor 3 juga. Karena tiga ini kan untuk meningkatkan motivasi. Kenapa kita datang belajar ke sini? Untuk apa motivasi kita? Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, ini yang terakhir ya. Sampai Ya. kita punya 3 pembahasan saja. Yang terakhir yaitu tips menjaga konsistensi. Ada juga ya. Enggak ada. Kursi sekolah nih. Hari itu, Bu. Hari itu. Jadi. Biasanya Kalau itu bisa memahami untuk mengganggu fokus. Biasanya enggak kalau tulis sendiri, tapi untuk orang lain terganggu. Iya. Apalagi baunya. Oh. Apalagi habis makan jengkol. Hari biasanya sih jengkol ya. Kalau hari ini yang panas-panas. Apa yang panas? Itu yang panas. Yang ketiga yaitu ada tips mencegah konsistensi anak-anak semuanya. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu kita mulai dari hal kecil dan tingkatkan secara bertahap.
Seperti itu. Ya kan? Yang kedua, gunakan reward untuk diri sendiri setelah menyelesaikan target. Misalnya kita setelah belajar, kita berikan reward untuk diri kita sendiri. Beli es krim. Ya. Ada lagi? Keren. Nabila sebenarnya suka FL ya? FL. Yang ketiga ada jangan menunda-nunda. Motivasi. Nah, siapa di sini yang sering menunda-nunda? Saya Bu. Saya dan Bu. Saya tahu. Kenapa kalian sering menunda-nunda tugas? Rasa malasnya Malas. bisa, Bu. Ya, Bu. Kalau dikerjakan awal-awal itu kayak enggak Santai banget gitu. ya. Kenapa selalu pas deadline? Biasanya Karena ada sensasinya gitu. langsung keluar, Bu. Sensasi apa? Sensasi. Kan booster tambahan. Semangat sih. Semangat bergairah waktu. Langsung termotivasi Waktu ya. yang Oke, tapi sebenarnya itu tidak bagus ya semuanya. Iya, Bu. Karena yang harusnya kita jam tidur jam 9, kita jadi jam 2, jam 3. Jadinya begadang satu malam untuk mengerjakan tugas itu. Itu tidak baik ya. Yang terakhir ada jaga pikiran positif dan fokus pada proses. Pikiran kita harus positif, jangan kemana-mana. Saat belajar, jangan pikirin nanti aku mau makan apa ya pas di rumah. Nah, Kalau misalnya nggak fokus gitu gimana? nggak ada tuh harus kita biasa untuk memfokuskan. Kalau pergi tuh makan dulu sarapan, minum teh. Kalau nggak ada teh, Minum Pasti air. ada loh Bu, orang yang nggak bisa sarapan pagi. Iya, Bu. Awalnya sakit perut. Iya, Bu. akhirnya keluar air besar. Ada beberapa orang yang bisa dia sarapan pagi dong. Iya. Sakit perutnya. Sakit perutnya. Iya. Kalau nggak sakit perut tuh mual, Bu. Oke, jadi berakhir buang air besar jadinya. Yang sini sedikit. Malah nggak fokus belajar juga jadinya, Bu. Jadi kebanyakan jarang sarapan juga nih. Iya. Jadi untuk itu sarapan ya walaupun sedikit, minimal air putih lah, air teh anget. Oke anak-anak semuanya. Oke. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya sudah karena Belum mau beristirahat. iya. Oke. Jadi anak-anak semuanya, strategi belajar efektif ini bisa dilakukan dengan membuat rangkuman, menggunakan mind mapping, belajar konsisten, berdiskusi, serta menjaga pola istirahat dan kesehatan. Jadi kita mulai dari sekarang ya anak-anak ibu semuanya. Ya, Jangan Ibu. ada lagi yang buat tugas di malam hari, nggak sarapan, dan begadang. Nah, gitu. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita keluar kita berdoa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Tidak, Bu. Oke, seperti tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja ya. Oke, Bu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.